Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Adrianus Bengu, NPM 12170039. Saya dari program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Timor. Di sini saya akan menjelaskan materi perdagangan internasional menurut teori Rybczynski. Teorema Rybczynski dikembangkan pada tahun 1955 oleh ekonomi Inggris kelahiran Polandia Tadeusz Rybczynski. Dinyatakan bahwa pada harga barang-barang relatif yang konstan, kenaikan pemberian satu faktor akan menyebabkan perluasan output yang lebih dari proporsional di sektor yang menggunakan faktor itu secara intensif dan penurunan mutlak dari output barang lain. Sedangkan pada teori Rybczynski menjelaskan hasil dari peningkatan salah satu pasokan faktor ini serta efek pada keluaran barang yang bergantung pada faktor yang berlawanan. Dalam konteks model perdagangan internasional Heckscher-Ohlin, perdagangan terbuka antara dua kawasan seringkali menyebabkan perubahan pasokan faktor relatif antar kawasan. Hal ini dapat menyebabkan penyesuaian jumlah dan jenis output antara kedua wilayah tersebut. Akhirnya di kedua negara, kekuatan pasar akan mengembalikan sistem ke arah persamaan produksi dalam kaitannya dengan harga input seperti upah atau keadaan pemerataan harga faktor. Teori Rybczynski menyatakan bahwa pada harga konstan di pasaran internasional, maka apabila suatu negara mengalami suatu kenaikan dalam jumlah dari satu faktor produksi, negara tersebut akan memproduksi lebih banyak barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif dan lebih sedikit barang lain yang menggunakan faktor lainnya secara kurang intensif. Yang berikut adalah hubungan selang banyak faktor dengan output. Teorema Rybczynski menunjukkan bagaimana perubahan banyak faktor mempengaruhi output suatu sektor dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment. Teorema ini berbuat jasa untuk menganalisis pengaruh investasi modal, imigrasi, dan emigrasi dalam konteks model Heckscher-Ohlin. Contoh, pertimbangkan diagram di bawah yang menggambarkan batas buruh atau labor constraint dalam warna merah dan batas modal atau capital constraint dalam warna biru. Anggaplah di kurva kemungkinan produksi di bawah produksi terjadi pada titik A. Perhatikan gambar kurva di bawah ini. Oke, next. Anggaplah terjadi peningkatan dalam banyak faktor buruh. Hal ini mengakibatkan pergeseran batas buruh ke kanan kurva. Kemungkinan produksi dan maka produksi akan bergeser ke titik B, produksi baju. Barang yang menggunakan faktor buruh secara intensif akan meningkat dari C1 ke C2. Produksi mobil, barang yang menggunakan faktor modal secara intensif akan menurun dari S1 ke S2. Jika banyak modal meningkat, banyak modal akan bergeser keluar sehingga mengakibatkan peningkatan produksi mobil dan penurunan produksi baju. Karena batas buruh lebih curam dari batas modal, mobil yaitu barang yang menggunakan modal secara intensif, sementara baju
adalah barang yang menggunakan buruh secara intensif. Jadi secara umum, teori Ripczynski menjelaskan bahwa peningkatan banyak faktor suatu negara akan mengakibatkan peningkatan output barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif, sementara output barang lain menggunakan faktor lain akan menurun. Sekian penjelasan saya mengenai teori Ripczynski. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.